tatawurnya ajaran Rasulullah SAW diajarkan bahwa umatnya ini harus menjadi fakar, harus menjadi pemikir, umatnya ini harus menjadi mujtahid, ya, diajarkan oleh Nabi. Ya namanya orang berpikir, gitu kan? Hal yang lumrah kalau buah pemikirannya ada perbedaan dengan pemikiran fakar yang lainnya. Dan dalam ketetapan hukum, dalam sebagiannya itu bukan cuma hal yang lumrah, tapi juga merupakan doruri, mau tidak mau pasti harus berbeda, ya, pasti harus berbeda. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Yang mana di kita sekarang umat Islam itu banyak yang alergi dengan perbedaan. Dari perbedaan itu lahirlah permusuhan, lahirlah juga akhlak yang busuk dalam hati, suudzon, mengklaim saya yang benar, yang lain yang salah, saya ahli surga, yang beda dengan saya ahli neraka semua, saya ahlu sunnah ahlul haq, yang lain ahlul batil dan ahlul bid'ah wad dalalah. Nah ini hati-hati, apalagi sampai mengklaim saya muwahhid ahli tauhid, yang lain musyrik ahli syirik. Ini kan berbahaya. Ini pemikiran yang sangat dangkal sekali. Loh, dari sonohnya saja kan? Perbedaan itu hal yang lumrah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik gurunya saja sudah berbeda. Toleran tetap terbangun, tahabbub, saling cintai, saling agungkan, Masya Allah, kan? Betul-betul saling dukung, saling sayangi. Padahal perbedaan pendapat sudah terwujud dalam kehidupan beliau-beliau itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa uswatina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Awalul hadith, an-nikahu sunnati, wa fi riwayatin an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadith. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah, terkhusus para ulama, para santri, para ahli masjid, ahli majlis ta'lim, ahli majlis zikir, dimanapun berada, wa khususul khusus sahibul bait, yang punya acara yang mana dengan niat
mulianya Sohibul Bait, kita semua alhamdulillah dihadirkan oleh Allah di majlis yang mulia ini, di malam Jumat yang agung ini, dan di bulan Muharram yang agung ini pula. Tertumpu saat ini beberapa perkara yang agung. Satu, agungnya majelis. Dua, agungnya malam. Tiga, agungnya bulan. Belum lagi agungnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, ahli ilmu. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah tatkala saat ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmunya yang disebut dengan pengajian thalabul ilmi. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu wahyu Allah yang selanjutnya dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi kita, junjunan kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu diperjelas lagi oleh para ulama-ulama Allah dengan bahasa Arab, lalu diterjemahkan lagi, dijelaskan lagi oleh para ulama-ulama Allah dengan bahasa daerahnya masing-masing, sehingga bisa dikonsumsi dengan gampang oleh manusia di berbagai daerah yang berbeda-beda, suku bangsanya berbeda-beda, bahasanya. Karena kalau tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada yang bisa paham kepada makna wahyu Allah. Dan kalau tidak dicontohkan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mampu manusia melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Dan perlu jadi catatan juga, kalau tidak dijelaskan lagi secara terperinci oleh para ulama-ulama Allah yang asalnya dengan bahasa Arab, maka tidak akan mampu manusia memahami dan melaksanakan kandungan Al-Quran dan Sunnah, walaupun oleh Nabi sudah dijelaskan, tapi kan yang faham sahabat. Umat Islam yang setelahnya yang tidak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak faham, kecuali menerima ajaran, penjelasan, dan uswah, qudwah, suri toladan, prakteknya yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat adalah gurunya para tabi'in. Di antara para tabi'in di dalamnya kan ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ada Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, yang mana ini ada di masa tabi'in, murid-murid sahabat. Al-Imam Malik diikhtilafkan oleh sebagian ulama,
Ada yang berpendapat Imam Malik tidak termasuk tabi'in, tapi termasuk muridnya tabi'in, alias tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in ini muridnya tabi'in. Dengan sahabat aja nggak ketemu, apalagi dengan Rasul. Maka di level tabi'it tabi'in ada Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang nasabnya menyatu dengan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Syafi'i. Jadi leluhurnya Imam Syafi'i ini, ya. Maka Syafi'i itu leluhurnya Imam Syafi'i. Disebut Asy-Syafi'i karena keturunan Sayyidina Syafi'i. Namanya sedikit sekali namanya Muhammad, sudah begitu. Yang disebut Imam Syafi'i namanya cuma Muhammad doang, ya. Asy-Syafi'i nisbat kepada leluhurnya, ya jauh leluhurnya, yaitu Sayyidina Syafi'i. Nama orang itu ada yang dinisbatkan kepada orang lagi, ada yang dinisbatkan kepada tempat, ada yang dinisbatkan kepada yang lain. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali hampir kebanyakan umat Islam di kita tidak mengenal namanya. Disangkanya Imam Ghazali itu nama. Padahal Imam Ghazali itu, imam itu adalah pemimpin, ya, pemimpin umat Islam di dalam keilmuan, ya. Pemimpin umat Islam, ya, di dalam apa? Keilmuan, bahkan dengan ketakwaannya, ya. Jadi pemimpin, akhlakul karimahnya, jadi pemimpin. Ini imam namanya, bukan imam sholat, awas, bukan imam sholat. Apa Al-Ghazali? Al-Ghazali adalah nisbat kepada kampung halamannya. Kampung halamannya namanya daerah Ghazala. Al-Ghazali artinya orang Ghazala. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Gak panjang-panjang, namanya Muhammad, segitu aja. Tapi kan jarang orang yang tahu namanya Muhammad. Nah, sudah Imam Ghazali aja. Istilah orang Sunda, katalah ku daerah. Nah, seperti di kita banyak sekali ama eyang Cibaduyut, kan? Ama eyang Cibabat, eyang Mahmud, gitu kan? Gak apa-apa, gak tahu namanya juga gak apa-apa, ya, tidak masalah. Lahan itu juga jadi bagian nama. Nah, Imam Syafi'i, ya ini Imam Muhammad bin Idris, ini adalah muridnya tabi'in, muridnya Imam Malik. Di level tabi'in juga ada Imam Hambali, yang namanya adalah Imam Ahmad, namanya Ahmad, ya. Kenapa disebut Hambali? Itu ada buyutnya, namanya Hambal, ya. Jadi Imam Hambali itu, ya, adalah Ahmad keturunan
Syekh Hambal, kan? Padahal itu buyutnya Imam Ahmad bin Muhammad, gitu kan? Ada lagi ke atasnya adalah bin Hambal. Jadi Imam Hambali namanya Ahmad, segitu. Perawi hadis. Ya, kalau kita mendengar rawahu Ahmad adalah Imam Hambali. Nah, Imam Ahmad ini adanya di level tabi'in seperti Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini juga berguru kepada Imam Syafi'i setelah menjadi ulama besar. Masya Allah. Karena mengetahui kepada ketabahurannya, yakni luasnya keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam ilmu Quran dan Sunnah dan ilmu alat-alatnya, termasuk lughah Arabiyahnya, ya, nahwu sharafnya, balaghahnya, kan? Dan seluruh yang berkaitan dengan ilmu Quran dan Sunnah. Hatta di kalangan umat Islam di muka bumi semua sudah pada tahu bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah ulama pertama di muka bumi yang menyusun usul fiqih, ilmu usul fiqih, pokok-pokok dalam fiqih tersusun rapi yang menjadi kaidah, yang mana kita sebagai umat Islam kalau ingin mengenal hidayah dalam Quran dan Sunnah, ingin tahu tentang syariat Islam dengan benar, mau tidak mau kita harus menguasai dulu, paham dulu kepada ilmu usul fiqih. Kalau tidak, nanti bisa acak-acakan pemahaman kita tentang Quran dan Sunnah. Harus mengenal ilmu usul fiqih. Allah. Nah, ini Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau-beliau ini tabi'in dan tabi'it tabi'in, ini termasuk kepada kelompok salaf. Ingat, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, tiga kelompok ini dan tiga periode ini, ya, tiga fase ini, ya, ini disebutnya adalah salaf. Salaf itu adalah ulama-ulama yang ada di masa kerasulan. Satu yang namanya sahabat, ulama-ulama sebagai murid sahabat, yaitu tabi'in, ulama-ulama murid dari tabi'in, yaitu para tabi'it tabi'in. Nah, ini namanya para salaf. Maka yang disebut dengan as-salafi atau as-salafiyah artinya umat Islam yang mengikuti kepada manhaj, metode para ulama-ulama salaf, baik dalam akidah maupun di dalam syariah maupun di dalam tazkiyatun nafsi, yaitu mensucikan jiwa, ya, atau ilmu ihsan, ilmu adab, ilmu al-akhlaqul karimah, atau kata lain ilmu tasawuf, yaitu itu juga sebetulnya, ya.
Jangan terkecoh dengan perbedaan penyebutan nama. Kalau memang hakikatnya sama, dilihat hakikatnya sama enggak. Walaupun perbedaan nama tidak masalah. Kalau di kita ya, namanya nasi, orang Sunda namanya sangu, ya. Agak kasar sedikit orang Banten ke sana kejo, ya, benar nggak? Nah, tapi kalau masuk ke negara Inggris namanya rice, gitu kan? Nggak masalah, perbedaan nama nggak masalah. Seperti dalam ilmu tasawuf, kan? Ilmu tasawuf itu apa? Ya, tazkiyatun nafsi, itu juga. Ilmu akhlak dan adab, itu juga, itu kan? Atau ilmu ihsan, itu juga. Karena agama yang Allah turunkan itu di dalamnya dibagi 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Nah, ihsan itu adalah ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu batin, ilmu hati, ya, ilmu mensucikan jiwa dari kotoran-kotorannya. Yang mana kotoran-kotoran jiwa itu adalah akhlak yang tercela. Kalau dibersihkan berarti muncul akhlak yang terpuji, yaitu ihsan. Allah, paham? Jelas? Jelas tidak? Nah, ini para salaf disebutnya. Jadi kalau mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah dengan metode salaf, yaitu metodenya para sahabat, metodenya para tabi'in, metodenya para tabi'in, bahasa Arabnya metode manhaj, ya, atau nahjun, manhajun, nahjun, kan? Nah, itu namanya as-salafi. Paham? Akidah yang mengikuti kepada manhaj salaf, akidahnya adalah as-salafiyah. Di dalam syariah yang mengikuti kepada manhaj salaf, namanya syariahnya as-salafiyah. Jelas? Jelas tidak? Akhlaknya juga begitu. Kalau mengikuti metode salaf ini, akhlaknya juga sama, as-salafiyah. Nah, ini as-salafi ini, beliau adalah hakikat ahli sunnah wal jamaah. Hakikat ahli sunnah wal jamaah. Mereka ahli Quran, mereka ahli hadis, mereka ahli sunnah. Ingat, mereka ahli ilmu, mereka ahli amal, ahli mengamalkan ilmu, mereka ahli akhlak, ya, wal adab, mereka ahlul aqidah as-sahihah, mereka adalah ahlus syariah. Ingat, mereka adalah ahlu tasawuf, sufi, mereka itu. Nah, ini yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka ahli kebersamaan. Tapi kan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ada perbedaan pendapat.
Dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada perbedaan pendapat di dalam apa? Di dalam urusan fikih, di dalam urusan ilmu syariat. Ya. Apakah dengan perbedaan pendapat itu tidak mengeluarkan dari lingkungan ahli sunnah wal jamaah? Enggak. Perbedaan pendapat itu hal yang doruri. Ingat, hal yang doruri di dalam melahirkan ketetapan hukum dari Quran, dari sunnah. Di dalam sebahagiannya perbedaan itu adalah hal yang doruri. Apa doruri? Ya, mau tidak mau pasti harus berbeda, tidak bisa dipaksakan untuk sama. Dalam sebagiannya, dalam sebagian sepakat, ya, yang disebut dengan mujma' alaih, ijma'. Sahabat ijma' dalam menetapkan hukum sesuatu perkara, ini semuanya mengatakan ini wajib, sepakat semuanya, nggak ada yang beda, namanya ini ijma'. Tabi'in juga begitu, dalam menetapkan satu ketetapan hukum, ini mengatakan umpamanya ini wajib, atau ini sunnah, atau ini haram, atau ini makruh, atau ini jaiz. Nah, ini ijma' namanya kalau sepakat semuanya. Nah, tapi kan kebanyakannya yang tidak sepakat itu terjadi perbedaan pendapat di zaman sahabat. Rasulnya juga masih ada kok, perbedaan pendapat sudah ada, ya. Rasulnya masih ada, Masya Allah, dan apresiasi oleh Rasul semua. Kenapa? Karena cara berpikir sahabat itu sehat, bukan cuma hanya mengandalkan modal kecerdasan saja, keberanian saja, tapi juga kan cahaya Quran sudah memenuhi jiwanya, cahaya sunnah sudah memenuhi jiwanya, sudah terbina dengan binaan junjunan alam semesta, junjunan semua nabi dan rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Buya menjelaskan tentang perbedaan buah pemikiran sahabat di zaman Nabi masih hidup saja, tidak akan cukup membahas di majelis seperti sekarang ini, apalagi perbedaan pendapat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Apalagi perbedaan pendapat, ya, di zaman para tabi'in lebih banyak lagi. Apalagi perbedaan pendapat di zaman tabi'in lebih banyak loh. Kalau kenapa kok bisa bertambah begitu perbedaan pendapatnya? Dikarenakan, ya, perlu dicatat ya, dikarenakan setelah Rasulullah SAW wafat, timbul terjadi berbagai permasalahan yang terjadi di umat manusia yang di sini tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Kalau yang pernah terjadi di zaman Nabi kan sudah jelas oleh Nabi, dijelaskan bagaimana duduk hukumnya, gitu kan? Lah, di zaman Nabi setelah wafat, di zaman sahabat, ingat, nabinya setelah wafat, timbul lagi berbagai permasalahan yang diperlukan ada juklak hukumnya. Tapi di zaman Nabi tidak ada. Kalau ada di zaman Nabi gampang, tinggal mengembalikan saja, kan? Kan persis itu kejadiannya. Maka ketetapan hukumannya juga bisa persis. Tapi ini enggak. Di sini perlu sahabat berpikir, perlu sahabat ijtihad, ya? Nah, hasil ijtihad
terkadang sepakat, namanya ijma. Kebanyakan berbeda pendapat, namanya ikhtilaf. Di zaman tabi'in timbul lagi berbagai permasalahan baru lagi, dan yang dibutuhkan ijtihad untuk menetapkan juklak hukumnya bagaimana, undang-undangnya bagaimana, dari Quran, dari Sunnah. Datang masa berikutnya lagi, masa tabi'in lebih banyak lagi kejadiannya. Masya Allah. Maka di zaman sahabat tabi'in itulah yang mana beliau-beliau ini mengerahkan segala kemampuan, kekuatan berfikirnya, kekuatan fikir. Bukan cuma kekuatan zikir. Kalau kekuatan zikir sudah jelas, beliau-beliau orang-orang yang kuat dalam zikirnya. Tapi kan kekuatan fikir, ya, ingat, sangat diperlukan sekali. Jadi itu masa-masa awal, kan? Masa-masa awal. Maka ya, terjawablah oleh para ulama-ulama fakar saat itu yang disebut dengan mujtahid. Semua mujtahid saat itu, sahabat semua mujtahid, tabi'in semua mujtahid, tabi'in semua mujtahid. Bukan orang-orang yang tukang manut kepada hasil buah pikiran yang lain, tapi mereka orang-orang yang berfikir, berijtihad sendiri, karena memang sudah memumpuni keilmuannya, memumpuni keahliannya di dalam ijtihad. Ini perlu dicatat oleh kita semua, ya, perlu dicatat oleh kita semua. Maka di situ di masa sahabat tabi'in semakin terjawab berbagai permasalahan umat yang ada di masa itu, dan setelah itu ke bawahnya dari sisi pokok-pokok fikih itu sudah terjawab di 3 masa itu. Ingat, dalam pokok-pokok fikih sudah terjawab di 3 masa itu. Itu masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'in. Ke bawahnya itu mah cuma cabang-cabangnya doang. Makanya mujtahid setelah 3 periode ini, ya, disebutnya mujtahid furu, mujtahid cabang. Kenapa? Karena pokok-pokok dalam ilmu syariat, pokok-pokok dalam syariat sudah terjawab di 3 periode itu. You understand? Are you has? Enggak. Nah, harus paham nih. Ya, harus paham nih. Oh begitu, iya begitu. Bukan berarti ulama-ulama mujtahid furu' mereka yang hidup setelah 3 periode itu mereka tidak mungkin menjadi mujtahid yang usul mutlak. Bukan begitu maksudnya. Boleh jadi mujtahid furu' itu kalau ada di zaman periode yang 3 ini, beliau-beliau juga sebetulnya mujtahid mutlak, cuma sudah keduluan. Karena ketetapan-ketetapan hukum dalam kehidupan manusia sudah terjawab semua di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in dalam pokok-pokoknya. Tinggal cabang-cabangnya, gitu? Maka tampil ulama-ulama setelah itu, beliau-beliau ijtihad. Imam Ghazali ijtihad, Imam An-Nawawi ijtihad, gitu kan? Beliau-beliau mujtahid, tapi ijtihadnya apakah dalam pokok? Enggak, karena sudah keduluan. Ingat, dalam hal apa? Dalam cabang. Bahkan ke bawahnya lagi sampai saat ini dan sampai hari kiamat, mujtahid itu memang tidak akan pernah hilang. Namun ini adalah cabang dari cabang. Far'ul far'i namanya, cabang-cabang. Boleh jadi
cabangnya juga sudah ke-10. Cabangnya cabang, gitu kan? Ya. Nah, ini perlu dicatat oleh kita semua. Ada mujtahid, ya, fil furu, ada mujtahid fi kan furu'il furu, kan? Furu'nya furu, gitu kan? Nah, kenapa kok bisa berbeda pendapat hatta murid dengan guru? Karena mereka mujtahid. Ya, karena kan mustahil. Itulah tatawurnya ajaran Rasulullah SAW. Diajarkan bahwa umatnya ini harus menjadi fakar, harus menjadi pemikir. Umatnya ini harus menjadi mujtahid. Ya, diajarkan oleh Nabi. Ya, namanya orang berpikir, gitu kan? Hal yang lumrah kalau buah pemikirannya ada perbedaan dengan pemikiran fakar yang lainnya. Dan dalam ketetapan hukum, dalam sebagiannya itu bukan cuma hal yang lumrah, tapi juga merupakan doruri, mau tidak mau pasti harus berbeda. Ya, pasti harus berbeda. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Yang mana di kita sekarang umat Islam itu banyak yang alergi dengan perbedaan. Dari perbedaan itu lahirlah permusuhan, lahirlah juga akhlak yang busuk dalam hati. Suudzon, mengklaim saya yang benar, yang lain yang salah, saya ahli surga, yang beda dengan saya ahli neraka semua, saya ahlu sunnah ahlul haq, yang lain ahlul batil dan ahlul bid'ah wad dalalah. Nah, ini hati-hati, apalagi sampai mengklaim saya muwahhid ahli tauhid, yang lain musyrik ahli syirik. Ini kan berbahaya. Ini pemikiran yang sangat dangkal sekali. Loh, dari sonohnya saja, kan? Perbedaan itu hal yang lumrah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gurunya saja sudah berbeda. Toleran terbangun, tahabub, saling cintai, saling agungkan, Masya Allah, kan? Betul-betul saling dukung, saling sayangi. Padahal perbedaan pendapat sudah terwujud dalam kehidupan beliau-beliau itu. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sampai saling puji Allah, saling muliakan. Bagaimana memuliakannya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, bagaimana memuliakannya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Padahal jelas-jelas banyak ketetapan hukum dalam agama yang berbeda pendapatnya antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Tapi kan silaturahmi tidak putus, persaudaraan tidak pecah, cinta tidak mengurang, takdim penghormatan tidak hilang. Masya Allah, kasih sayang juga tidak lenyap. Berbeda dengan apa yang terjadi di umat Islam di zaman kita. Ada perbedaan pendapat, ini sudah retak ukhuwah, sudah putus silaturahim. Ya, tumbuh dalam hati suudzon, tumbuh dalam hati kibir, takabur, tumbuh. Nah, ini masalah besar. Ini masalah besar. Ingat, ini masalah besar. Sehingga timbul lagi pemikiran yang dangkal, lalu dicetuskan oleh orang yang dia itu sebetulnya belum menguasai, ya, kepada ilmu Quran dan Sunnah, hanya mengetahui sebahagian, pemikirannya masih dangkal. Sudah punya jamaah, sudah punya umat, dipercaya oleh jamaah, apalagi menggunakan medsos, kan? Lalu banyak yang mendengar, lalu mencetuskan pemikiran yang berbahaya, yang menjadikan antara umat Islam ini menjadi semakin saling membenci,
karena perbedaan. Umat Islam ini akhirnya menjadi kotor jiwanya, menjadi ngeres pikirannya, hilang cintanya kepada sesama muslim, hilang kasih sayangnya kepada sesama muslim, hilang dukungannya, hilang bantuannya. Ini yang terjadi di zaman kita. Padahal yang beda begitu dipelajari, ditelaah, bukan masalah akidah, tapi masalahnya fikih. Yang mana fikih itu kan asas sikap. Ingat, yang menyikapi fikih itu adalah dhon. Apa dhon? Sangka. Apa dhon? Sangkaan, prediksi. Prediksi yang kuat, ya. Bukan yakin, bukan keyakinan, bukan. Itulah di dalam menetapkan hukum syara' fikih. Dasarnya yakin, bukan dhon, sangka berat. Berbeda dengan urusan akidah. Catat oleh kita semuanya, ya, catat oleh kita semuanya. Yang namanya juga dhon, boleh jadi dhon si A berbeda dengan dhon si B, prediksi si A berbeda dengan prediksi si B. Karena memang perbedaan penelaahannya, akhirnya si A memilih, memutuskan, menetapkan hukumnya A, si B menetapkan hukumnya B. Dan kebanyakan umat Islam tidak ada yang mampu berpikir, tidak ada yang mampu menjadi mujtahid. Itu kebanyakannya manut kepada yang mampu, ittiba, mengikuti yang mampu. Karena kalau ditanya setiap orang tentang suluk beluk cara mengambil hukum dari Quran dan Sunnah, kunut subuh saja, yang kunut, yang tidak kunut, nggak akan ada yang mampu. Kalau ditanya suluk beluknya dengan ilmunya, siapa yang mampu menjawab? Kadang-kadang yang disebut ustadznya, yang disebut syekhnya saja, dia tidak mampu. Kenapa? Ya. Jelas ente? Jelas ente? Tauhes? Pan mengerti. Jadi jangan alergi dengan apa? Dengan perbedaan. Di samping kita yang tidak kunut subuh, atau yang kunut, di samping kita yang telunjuknya cuma digerakkan sekali, didiamkan, lalu yang kunutnya digerak-gerak terus. Jangan alergi dengan perbedaan semacam itu. Di samping kita ada yang diucapkan niat dalam hatinya, disebut at-talaffuz bin niyah. Mau wudu diucapkan nawaitul wudu'ah. Sebagiannya lagi dalam hati saja, mengambil kecukupan di dalam hati saja, ya. Lalu ketika mau sholat, di samping kita mengucapkan usolli, kan? Diucapkan. Di sampingnya lagi hanya dalam hati saja. Itu kan masalah perbedaan, masalah fikih, dan itu cabang, bukan akidah. Yang dari sonohnya saja mau tidak mau harus berbeda. Jadi kalau tidak berbeda bagaimana? Kalau disatukan, disamakan, mustahil. Nepi ka botak, malah leungit jeung hulu-huluna. Moal bisa sarua, moal bisa dipaksakeun ge moal bisa. Menyangkut keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan. Qurannya sama itu, sunnahnya sama itu, tapi ketika mau ngambil
apa yang terkandung di dalamnya itu sama. Eca sudah. Eca sudah ya. Jika kemampuan marane we kan, aya nu mampu nyandung, aya nu teu mampu. Pusing hayang-hayang oge euy nyandung, aya teu mampu tapi dipaksakeun si arengkot. Gitu kan? Eta sunter. Dalil Quran jelas, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Kan? Itu kan baru dalil tapi kemampuan lain. Walaupun Quran membolehkan laki-laki punya istri 4, tapi kan tidak semua mampu 4. Satu pun juga banyak yang jomblo. Sudah boro-boro punya istri 2, punya istri 1 juga tidak terdidik. Untung teologi siapa majikan sia. Kan? Boga salaki siga sia. Baikun pemajikan siga gelo da sia na edan. Ini contoh ya. Contoh. Jadi jangan dulu berbicara dalil. Ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu berbicara, dalil nyandung, papa mau nyandung, jangan sampai melarang ya. Karena kalau kalian wanita melarang nyandung, berarti melarang apa yang dihalalkan oleh Allah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata laki-laki. Kata siapa? Baik mas, baik mas, kan? Baik. Nah. Nanti bapak-bapak ya jangan heran kalau ibu-ibu ketika bapak-bapaknya pulang ke rumah ya, lalu disuguhin nasi yang keras ngebletrak, disuguhin huruf pedas, anu tegas ya, gitu kan? Nah, jangan marah. Begitu suami marah, kenapa mama ngasih makan sama papa kok nasinya seperti ini? Papa, ini kan halal. Ini kan nggak usah, ini kan halal. Nasi kan makanan dan halal. Kenapa tidak dimakan? Udah terbagi sarua bapak, abdi ge lain ngaharam ke nyanu, ngan terbagi. Terbagi dipangnyandungkeun. Jika bapak ayeuna teu beuki nggak ada harus teas gitu. Eces. Aduh ibu-ibu atau bunga. Oh gitu kan ibu-ibu, kalau bapak-bapak ngadalil Quran, sungguhan teas ini mah. Kan? Kenapa komen kan ini halal? Pulu asin halal tuh. Halal dahar gitu. Eces ente? Oh gitu. Alhamdulillah. Masya Allah lalaki tadi na asarek munang euy. Aya ayeuna deple. Allah. Jadi beda antara kemampuan dan kemauan, antara pengetahuan dan kemampuan melaksanakan pengetahuan tidak sama. Mari kita sadari berapa banyak kebaikan yang sudah kita ketahui, yang itu ridhonya Allah di situ, cintanya Allah di situ, tapi kita tidak melakukannya. Tanya salat kita, apakah sudah lengkap dengan sunnahnya dalam salat fardu? Apakah lengkap dengan sunnahnya sebelum salat fardu dan setelahnya? Dilakukan atau tidak? Kan? Jangankan yang sunnah, yang fardu saja nyaris sering terjadi menyepelekan yang diwajibkan, sering terjadi menganggap enteng yang diharamkan. You understand? Hah? Jelas? Nah gitu.
Oh begitu. Kembali kepada yang tadi, sekali lagi, jangan alergi dengan perbedaan. Ingat, tetap kita harus menghargai, tetap kita harus menjaga silaturahmi, tetap kita harus membangun cinta kepada sesama, kita harus membantu. Jangan dilihat ini ya orang harus dibantu. Ada eta mah beda, saya eta mah tarakunut, saya eta mah beda, saya eta mah gitu kan. Lamun sholat sok make usoli heula. Jangan. Itu pikiran dari mana? Itu pikiran dari mana? Itu pemikiran yang berbahaya. Tetapi kan kata guru saya, ingat, kita harus punya saringan. Kita punya akal sehat. Untuk apa dikasih akal sehat? Kalau memang ini pemikiran menjadikan kerukunan menjadi retak, persaudaraan menjadi pecah, silaturahim menjadi putus, jangan diikuti itu pemikiran walaupun lahir dari guru kita. Tidak. Walaupun lahir dari guru kita. Tapi kan ini jelas Quran hadis, itu jelas menurut siapa? Kalau kita bisa menganggap jelas Quran dan hadisnya, maka orang yang berbeda pendapat dengan kita juga bisa berkata seperti kamu. Menurut saya juga jelas loh Quran hadisnya, gitu kan? Ecas itu. Tengah ulang sih ya. Ecas itu. Ayo, dipikir oleh kita. Dipikir dibolak-balik. Persaudaraan itu ingat, itu wajib dijaga. Allah, silaturahmi itu wajib dijaga. Saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu itu juga wajib dijalankan dalam hidup. Ingat, dan yakini satu hal, apa? Tidak mungkin Quran dan Sunnah, tidak mungkin Allah dan Rasul mengajarkan perpecahan, tidak mungkin mengajarkan buruk sangka atau punya sifat yang buruk, yang jelek, yang tercela. Tidak mungkin mengajarkan permusuhan, tidak mungkin mengajarkan itu. Jadi kita jangan sampai pemikiran kita ya terpaku kepada bahwa ini menurut Quran dan Sunnah. Walaupun saya harus bermusuhan, walaupun saya harus, jangan seperti itu. Coba dikaji ulang. Coba kalau di HP mah itu teh lamun geus hang teh naon sok dinaonkeun geuning di reset atau restart. Ya. Di restart coba. Cek bahasa urang Cimaung mah naon namina teh cooling down. Down gitu kan. Coba gitu kan. Ai cooling down teh cool teh naon? Cool teh tiis ya. Tiis. Ari daun naon? Ngajedog heula tiiskeun pikiran sia kitu. Ngaranna cek bahasa urang Cimaung mah cooling down. Cool naon cenah? Tiis daun naon? Ngajedog heula. Ulah wakajeng nuding batur ABCD tuli ayeuna urang jadi goreng sangka urang jadi ngamusuh, kan tidak enak. Hidup berumah tangga, hidup bertetangga, hidup bernegara, hidup dengan sesama manusia, lalu di situ ada permusuhan, enak enggak? Kan enggak enak. Kita hidup mau enak, kalau mau enak gitu kan, jangan punya sifat seperti itu, nanti hidup kita enak. Selalu baik sangka kan enak.
jam 2 malam ada yang lewat di luar, nggak ada orang di kampung ini, ada yang lewat jalan karena baik sangka, oh ada kamling, kan jadi enak kita di dalam rumah sendirian juga, benar nggak? Tetangga padahal nggak kemana-mana, jam 2 malam ada yang lewat di luar, lalu buruk sangka, oh itu maling gitu kan, akhirnya kan jadi stres sendiri, Allah. Kenapa? Karena buruk sangka. Jadi baik sangka itu menenangkan hati, buruk sangka itu menstreskan hati. Makanya perlu ngajedog heula sia tuluy tiiskeun eta pikiran sia gitu kan. Bahasa urang Cimauna uling daun. Eces. Eces itu eces. Ayo ngaji kudu eces. Dan ngaji mah lain ngalah rame, lain ngalah eces. Supaya difahami. Yang pemahaman ini nanti jadi hidayah yang harus kita ikuti, kebenaran yang harus kita ikuti. Dan itu tujuan ngaji, mencari ilmu itu mencari hidayah. Jelas gak? Ya nggak jelas, manggis balik. Alhamdulillah. Ya sudahlah, kita mah sekarang doakan saja ini pengantin jangan terlalu lama-lama kita berkumpul, karena ada orang yang terdolimi gitu kan. Siapa? Pengantin baru. Pengantin baru itu kalau lihat orang kumpul-kumpul kayak kita ini, mereka itu merasa terdolimi dan boleh mendolimi orang ya. Udah kita doakan ini pengantin baru, semoga oleh Allah selalu dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan, dikasih hidayah dan pertolongan, dikasih rizki dan kenikmatan, dikasih anugerah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dikasih keturunan yang soleh dan salehah, dan juga semua keluarganya dan kita semuanya insyaallah ya. Bisri asraril Fatihah. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.